Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini menyebutkan tentang seorang laki-laki yang dikabarkan memiliki kebiasaan bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Ia tidak ingin ada yang melihatnya kecuali Zat yang Maha Melihat, Allah Subhanahu wa taala. Sebab ia tahu sedekah dengan cara itu lebih unggul dan mampu memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala serta menjauhkan penyakit hati. Kisah ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia mengatakan kepada para sahabatnya, qala rajulun la tasaddaqanna bisadaqatin. Seorang laki-laki dahulu berkata, dia berazam ingin bersodakoh. Lalu kemudian ia keluar di malam hari dengan sedekahnya dan memberikan sedekah itu kepada seorang laki-laki. Dan qadarullah, ternyata sedekah itu jatuh kepada tangan seorang pencuri. Lalu esok paginya fa'asbahu yatahaddatsun. Orang-orang ramai membicarakannya. Orang ramai menggunjingnya, orang ramai mengejeknya. Ternyata di malam hari itu yang menerima sedekahku adalah seorang pencuri. Lalu kemudian laki-laki itu berkata, Allahumma lakal hamd. Segala puji hanya untukmu ya Rabb. Lalu kemudian esok hari laki-laki ini kembali berazam, la atasaddaqanna bisadaqatin, fa kharaja bisadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyah. Esok harinya dia keluar di malam hari dan kemudian membawa sedekahnya dan memberikan sedekah itu kepada seorang perempuan di malam hari. Kemudian esok harinya fa'asbahu yatahaddatsun. Ternyata orang-orang kembali ramai. Orang-orang kembali ramai menggunjingnya, membicarakannya. Ada orang yang bersedekah kepada penzina. Allah. Dan kemudian laki-laki berkata, ya Rabb, sedekahku jatuh kepada tangan pezina. Lalu hanya mengatakan, faqala Allahumma lakal hamd ala zaniyah. Ya Allah, segala puji hanya untukmu ya Allah, aku bersedekah kepada seorang pezina. Lalu kemudian esok harinya dia pun berazam lagi, la tasaddaqanna bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi ghani. Lalu esoknya dia keluar membawa sedekahnya. Lalu kemudian dia bersedekah kepada seorang laki-laki di malam hari. Dan ternyata besok paginya kembali ramai, fa'asbahu yatahaddatsun. Orang-orang kembali bercerita tentangnya. Mereka heran, kok ada orang yang mau bersedekah kepada orang kaya. Muncul perkataan-perkataan yang tidak baik, zon-zon yang buruk kepada laki-laki yang bersedekah pada malam hari itu. Allahu Akbar. Dia mengatakan, ya Rob, aku bersedekah kepada orang kaya. Faqala Allahumma lakal hamd. Ya Allah, segala puji hanya untukmu ya Allah. Masya Allah. Ala sarik wa ala zaniyatin wa ala ghaniyah wa ala ghani. Aku bersedekah kepada seorang pencuri, pezina, dan kepada orang yang kaya. Niatnya ikhlas, teman-temanku yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. 3 kali ia bersedekah
mungkin menurut pandangan manusia dia bersedekah kepada orang yang salah, tapi dia hanya berharap bahwa hanya Allah lah yang menilai, hanya Allah lah yang berkehendak untuk menilai amal seorang hambanya. Lalu kemudian teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam hari fa'ata faqila lahu, pas di malam hari dia bermimpi bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepadanya, dan ternyata disebutkan dalam syarahnya, laki-laki itu adalah malaikat yang mengabarkan tentang apa yang diperbuatnya pada 3 orang ini, yaitu pada pezina, pencuri, dan orang kaya. Malaikat mengatakan, amma sadaqatuka ala sarik fala'allahu ayyasta'iffa an sariqatihi. Malaikat mengatakan, adapun engkau bersedekah kepada seorang pencuri, itu telah membuatnya berhenti dari perbuatan zalimnya, yaitu mencuri. Atau bahkan disebutkan fala'allahu an yasta'iffa an sariqatihi, dengan sedekahmu itu mudah-mudahan ia berhenti dari mencurinya. Dan kemudian wa amma zaniyatu fala'allaha an tasta'iffa an zinaha, adapun sedekahmu kepada penzina, mudah-mudahan itu dapat membuat ia jerak dan berhenti serta sadar dari perbuatan zinanya dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adapun yang ketiga, wa ammal ghaniyyu fala'allahu ya'tabiru fayunfiqu mimma a'tahu Allah. Adapun sedekahmu yang ketiga kepada orang yang kaya, mudah-mudahan dengan sedekahmu itu membuat ia sadar agar dapat memberikan sebagian hartanya kepada orang yang lebih berhak, karena sejatinya harta yang dimiliki oleh orang kaya itu adalah titipan, dan setiap kekayaan itu ada hak orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan. Allahu Akbar. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kisah ini terdapat beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Ternyata tidaklah setiap apa yang dipandang oleh manusia itu buruk, ternyata buruk juga menurut Allah. Kalau kita perhatikan, hadis ini juga mengajarkan dan juga menegaskan kepada kita tentang niat. Kalaulah seluruh dari sisi zahir manusia itu terlihat, sehingga ketika dia melakukan sesuatu mudah kita menilainya, itu karena kelihatan. Tetapi ada satu hal yang menjadi tolak ukur amal ibadah seseorang itu baik atau buruk, yaitu adalah hati. Hati tak dapat dilihat, karenanya kita juga tidak bisa menghakimi perbuatan-perbuatan seseorang secara zahirnya saja, melainkan kita tidak tahu bagaimana hati seseorang. Kita tidak bisa menilai niat seseorang.